Malam itu, seperti biasa Prabu Handayaningrat bertemu dengan anaknya Kebo Kenomo untuk memberi wejangan pada beranda rumahnya yang terletak di Kadipaten Pengging. Prabu Handayaningrat melanjutkan kisah sejarah mengenai Ken Arok dan Ken Dedes. Sudah seminggu ini Ken Arok yang bertugas mendatangi rumah Dang Hyang Loh Gawe setiap hari itu masih belum mendapatkan berita di mana Ken Dedes disekap oleh Aku Tunggul Ametung. Tapi Ken Arok tetap menyimpan rapat-rapat rahasianya tersebut. Tiba-tiba ada berita bahwa permaisuri Aku Tunggul Ametung sakit. Sakitnya berat sampai beliau dadanya sesak dan perih hingga tidak bisa keluar kamar. Tunggul Ametung selalu menemani istrinya setiap hari. Beberapa dukun dipanggil untuk menyembuhkan istrinya di kamarnya tersebut. Selang berlangsung sampai 4 hari, tengah malam itu ternyata permaisuri Tunggul Ametung meninggal dunia. Seisi Kadipaten Tumapel bersedih, karena permaisuri Tunggul Ametung itu baik hati, tidak seperti suaminya. Seluruh bangsawan istana dan para pimpinan prajurit hadir di rumah Tunggul Ametung malam itu. Kebo Ijo yang hadir itu dipanggil oleh Tunggul Ametung, disampaikan bahwa dia ingin istrinya diupacarai oleh Dang Hyang Loh Gawe. Tunggul Ametung ingin tahu apakah Ken Arok bisa mendekati Dang Hyang Loh Gawe, sehingga mau datang ke rumahnya untuk mengupacarai istrinya tersebut. Bergegaslah segera Kebo Ijo mencari Ken Arok di barak prajurit Tumapal. Pada saat itu juga Ken Arok disuruh untuk pergi ke rumah Dang Hyang Loh Gawe, menanyakan apakah Dang Hyang Loh Gawe bersedia mengupacarai permaisuri Aku Tunggul Ametung. Dengan segera Ken Arok merapikan diri dan berpamitan untuk berangkat ke rumah Dang Hyang Loh Gawe. Dengan menunggang kuda, tibalah Ken Arok ke rumah Dang Hyang Loh Gawe. Disampaikanlah keinginan Aku Tunggul Ametung untuk mengupacarai istrinya yang meninggal dunia. Dang Hyang Loh Gawe diam beberapa lama. Beliau memang tidak suka dengan Aku Tunggul Ametung, tapi beliau menghormati istrinya yang baik hati. Akhirnya disampaikanlah bahwa beliau bersedia menjadi pandita untuk memimpin upacara perabuan permaisuri Tunggul Ametung besok pagi. Ken Arok disuruh menginap di rumah Dang Hyang Loh Gawe. Besok pagi-pagi sekali mereka akan berangkat menuju rumah Tunggul Ametung. Keesokan paginya, berangkatlah mereka berdua ke rumah Tunggul Ametung. Aku menyambut kedatangan Dang Hyang Loh Gawe dengan senang. Dia melirik Ken Arok yang benar-benar telah berhasil mendekati Dang Hyang Loh Gawe. Dia merasa ini adalah titik awal bagi Dang Hyang Loh Gawe untuk bisa setia kepadanya. Tibalah saat upacara untuk mempersemayamkan permaisuri Tunggul Ametung. Disampaikan oleh Dang Hyang Loh Gawe bahwa perabuannya akan dilaksanakan 2 hari lagi. Setelah 2 hari itu Dang Hyang Loh Gawe datang lagi ke rumah Aku Tunggul Ametung untuk memimpin lagi upacara perabuannya. Saat upacara 12 hari, Dang Hyang Loh Gawe datang lagi dan memimpin upacara. Aku Tunggul Ametung senang rumahnya selalu didatangi Dang Hyang Loh Gawe, merasa bahwa ancaman pemberontakan yang akan dilakukan Dang Hyang Loh Gawe tidak akan pernah terjadi. Dia bangga dengan keberhasilan Ken Arok, walaupun masih baru itu Ken Arok telah berprestasi yang demikian bagus bagi Kadipaten Tumapal. Selang seminggu berlalu setelah upacara perabuan itu Ken Arok dipanggil oleh Aku Tunggul Ametung. Saat mereka bertemu, dikatakan oleh Aku bahwa dia akan menganugerahkan jabatan yang lebih tinggi kepada Ken Arok, yaitu sebagai senopati yang memimpin bagian prajurit di wilayah pedukuhan tempat Dang Hyang Loh Gawe tinggal. Ken Arok menerima anugerah dari Aku Tunggul Ametung. Tunggul Ametung juga senang. Dia berpikir bahwa Dang Hyang Loh Gawe tentu juga akan ikut senang karena Ken Arok naik pangkat. Ken Arok tetap disuruh ke rumah Dang Hyang Loh Gawe setiap hari. Setelah Ken Arok pergi,
Aku Tunggul Ametung memerintahkan prajurit penjaga di rumahnya untuk memanggil Ken Dedes di kamarnya tempat disekap. Dia ingin berbicara dengan Ken Dedes. Tunggul Ametung berbicara bahwa permaisurinya telah meninggal dunia. Dia menawari Ken Dedes untuk tidak menjadi selir, tetapi menjadi permaisuri pengganti dari istrinya yang meninggal. Ken Dedes terkejut, baru seminggu istri Tunggul Ametung diperabukan, tapi sudah direncanakan untuk kawin lagi dengan wanita lain. Ken Dedes tetap menolak. Dia tidak mencintai Tunggul Ametung walau hartanya banyak. Tunggul Ametung menyatakan bahwa dia bisa saja memaksa dan memperkosa Ken Dedes, tapi dia tidak mau. Dia ingin Ken Dedes dengan kerelaan hatinya sendiri bersedia jadi permaisuri Tunggul Ametung. Ken Dedes tetap bersikeras mempertahankan prinsipnya. Tunggul Ametung marah dan menyuruh para prajurit memasukkan Ken Dedes ke dalam kamar tempatnya menyekap lagi. Maka diseretlah Ken Dedes ke kamar penyekapan tersebut. Waktu berlalu, sudah hampir 2 bulan Ken Arok berada di rumah Tunggul Ametung dan belum juga mendapatkan berita di mana Ken Dedes disekap oleh Tunggul Ametung. Hatinya semakin sedih, tapi tetap memegang teguh wejangan Dang Hyang Loh Gawe untuk selalu berusaha menjalankan dharma. Tiba-tiba di pagi hari itu, Ken Arok dipanggil oleh Tunggul Ametung. Karena dia masih belum yakin dengan keberadaan Dang Hyang Loh Gawe, apakah benar-benar bisa setia kepadanya. Saat Ken Arok hadir, disampaikanlah keinginan Akuwo Tunggul Ametung untuk mengangkat Dang Hyang Loh Gawe sebagai pandita pedukuhan tempatnya tinggal di Kadipaten Tumapal. Dia ingin tahu lagi, apakah Ken Arok berhasil mendekati lagi Dang Hyang Loh Gawe untuk menjadi pejabat kadipaten yang dipimpinnya. Ken Arok mengiyakan, lalu berangkatlah dia menemui Dang Hyang Loh Gawe di rumahnya. Disampaikan kepada Dang Hyang Loh Gawe keinginan Tunggul Ametung mengangkat beliau menjadi pejabat kadipaten dengan tugas sebagai pandita pedukuhan. Agak marah sebenarnya Dang Hyang Loh Gawe mendengar berita itu. Tapi Ken Arok kemudian mengajaknya berbicara dahulu. Ken Arok menyatakan bahwa pangkatnya naik menjadi senopati itu karena dipertimbangkan atas keberhasilannya mendekati Dang Hyang Loh Gawe. Akuwo Tunggul Ametung senang bahwa Dang Hyang Loh Gawe sering datang ke rumahnya untuk mengupacarai permaisurinya. Jika Dang Hyang Loh Gawe bisa memenuhi permintaan Tunggul Ametung, tentu Ken Arok akan mendapat anugerah lagi dari Akuwo. Hal itu akan menjadi hal yang bagus bagi pelaksanaan dharma yang dilakukan Ken Arok untuk bisa berperan lebih banyak dan luas lagi. Dang Hyang Loh Gawe tersenyum, kecerdasan Ken Arok memang tidak diragukan. Akhirnya dia setuju menjabat menjadi pandita pedukuhan di bawah kepemimpinan Akuwo Tunggul Ametung. Maka bergegaslah Ken Arok memacu kudanya untuk pulang kembali ke rumah Akuwo Tunggul Ametung. Sore itu Ken Arok menemui Tunggul Ametung. Ditanyalah kepada Ken Arok akan upaya yang dilakukannya lagi untuk mendekati Dang Hyang Loh Gawe. Ken Arok menyatakan bahwa upayanya itu telah berhasil. Dang Hyang Loh Gawe bersedia menjadi pejabat dari Kadipaten Tumapel di bawah kepemimpinan Akuwo Tunggul Ametung. Bersenang hatilah Akuwo Tunggul Ametung. Segera diperintahkan Ken Arok untuk mempersiapkan upacara pengangkatan Dang Hyang Loh Gawe secepat mungkin. Akhirnya ditetapkanlah waktu 2 hari lagi untuk melakukan upacara sumpah jabatan tersebut. Tiba waktu untuk acara ini, Dang Hyang Loh Gawe resmi menjadi pejabat Kadipaten Tumapal. Acara berlangsung meriah dan penuh senyum kebanggaan. Selang seminggu setelah acara tersebut, Ken Arok dipanggil lagi oleh Tunggul Ametung. Dia menyatakan kebanggaan kepada Ken Arok atas prestasi dan kesetiaannya kepada Kadipaten Tumapal. Tunggul Ametung berniat menaikkan pangkat Ken Arok lagi. Walau terasa cepat,
maka pangkatnya dinaikkan dari Senopati menjadi Panglima Prajurit Kadipaten Tumapal. Pangkat Panglima itu lebih tinggi dari pangkat Kebo Ijo yang dulu menerimanya mendaftar sebagai prajurit Tumapal. Kebo Ijo sebenarnya iri, tapi tetap saja dia tidak bisa apa-apa lagi. Karena Ken Arok memang terbukti telah bisa menerapkan prestasi dan kesetiaannya kepada Aku Tunggul Ametung. Ken Arok berhasil dekat dengan Dang Hyang Loh Gawe. Sedangkan dia sendiri memang tidak disukai Dang Hyang Loh Gawe. Kali ini Ken Arok yang bertugas memerintah Kebo Ijo sebagai senopati di bawahnya. Tapi tetap saja, Ken Arok tidak melupakan jasa Kebo Ijo. Ken Arok tidak semena-mena kepada Kebo Ijo. Tetap memperlakukannya sebagai teman dan sering berbicara di malam hari menjelang tidur di dekat bilik para perwira. Waktu sudah berlangsung 2 bulan sejak Ken Arok datang ke rumah Tunggul Ametung di Tumapal. Tetap saja Ken Arok belum tahu bagaimana kondisi Ken Dedes. Hatinya gundah, tapi tetap ditutupnya rahasia itu jangan sampai bocor. Dia tetap selalu ingat wejangan Dang Hyang Loh Gawe. Dia menunggu keputusan Hyang Jagatnoto kepada dirinya. Apa yang terjadi lebih baik pada hubungan cinta kasih sayangnya dengan Ken Dedes? Kebo Kenongo mendengar cerita sejarah dari ayahnya sambil mulai mengantuk. Waktu memang sudah larut malam pada rumah di Kadipaten Pengging tersebut. Ayahnya mempersilahkan Kebo Kenongo untuk pergi menuju pada bilik tidurnya. Besok pagi harus mengurus kerbau dan ayam lagi. Dikatakan bahwa besok malam akan dilanjutkan lagi kisah Ken Arok dan Ken Dedes serta di mana terjadi perkawinan palsu antara Ken Dedes dengan Tunggul Ametung. Malam makin larut. Suara jangkrik di halaman mengiring penghuni rumah tersebut untuk beristirahat di peraduan. Teman-teman yang ingin belajar spiritual Jawa, silahkan bergabung dengan komunitas budaya spiritual Marsudi Santosaning Budi. Linknya tertulis pada komentar di bawah video ini. Rahayu Mulyaning Jagat.